Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami hidup, kami masih bernapas, semua karena Engkau. Sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi berkat dan firman-Mu buang koreksi mendidik kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 31. Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan menyukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun ikut demikian juga. Kita lihat satu mutiara indah yang dapat pelajaran buat kita. Dalam keadaan tengah, dalam keadaan masalah, orang ikut Tuhan dengan hanya senang, selalu senang. Baik gitu Tuhan. Itu test case-nya apa? Ketika mati masalah. Disitulah test case-nya, ujiannya. Ketika menghadapi masalah, akal iman kita telah kuat. Iman kita goyang atau tidak. Itulah ujian yang kita hadapi. Kalau kita doa, Tuhan jawab. Kau bukan tutup juga. Kalau Tuhan belum izinkan, tunggu mungkin seminggu, sebulan, apa jadi? Apakah kita goyang iman kita? Justru Tuhan mau kita punya iman kokoh yang berdiri di atas batu karang yang kokoh. Sekalipun goncang, tetap beriman kepada Tuhan. Sebab firman apa katakan? Satu kali, bukan saja langit, bukan saja langit goncangkan bumi juga akan goncang. Lihat keadaan ekonomi, banyak orang ragu akan Tuhan. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan hidup? Apa Tuhan berubah? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus kita sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, cintanya, dia tidak pernah berubah. Hanya beda waktu. Biar kita menjadi anak Tuhan, tetap kuat iman kita. Jangan seperti kata-kata Petrus. Ya, semua baik goncang iman, aku tidak. Jangan baik. Tapi nanti lihat pas kisahnya selanjutnya, bagaimana Petrus ternyata menang. Ya, kita tahu anak Tuhan, jangan menangkap Tuhan. Menghadapi masalah yang pernah krisis ekonomi dan segala, tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Tetap beriman kepada Tuhan. Satu perkara, dia tidak akan tinggalkan satu saudara. Dia tidak tinggalkan kita berceraitan, dan dia tidak akan memalukan dengan iman yang berikas batu karang yang kokoh. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, sama-sama kasih. Biar firman-Mu
berteman baik dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak berasa. Nanti Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para guru, para RW, para RT, para medis dalam Polri, berikan mereka hikmat yang dari surga, dari surga. Sedang kasih, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.